belajar tentang analisis butir dengan menggunakan program yang namanya Shiny, Item Analysis Shiny. Untuk melakukan analisis kita butuhkan dua data. Yang pertama adalah sebaran butir-butir kode untuk jawaban setiap orang. Pada kasus ini ada 25 butir, kemudian yang dikerjakan oleh 248 orang. Kode di dalam opsi jawaban adalah ABCD. Bentuknya di dalam Excel dengan ekstensi LSX. Data yang kedua adalah kunci berisi 25 butir yang masing-masing berisi satu kunci. Baik, kita mulai menganalisisnya untuk mencari properti psikometris setiap butir yang akan kita analisis. Cara yang pertama adalah kita memerlukan ekstensi CSV untuk data ini. Caranya adalah klik Save As, kemudian pilih CSV, delimited, kemudian save. Saya tulis ini dengan save. Yes. Nah, bentuknya adalah data pelatihan CSV. Kemudian untuk kunci juga save as, browse, pilih CSV, karena sudah ada maka harus di replace. Oke. Nah, langkah yang kedua adalah kita memerlukan internet untuk menjalankan program ini. Di Google silakan diketik Item Analysis Shiny, SINY. Nah, muncul, kemudian kita klik Shiny. Baik, teman-teman masuk ke dalam data, kemudian pilih data yang akan kita upload, browse. Data yang kita upload adalah ada di folder ini, data latihan. Kita tunggu sampai upload selesai ya. Finish upload, upload complete. Kemudian pilih kuncinya, kunci. Oke, kita tunggu. Sudah selesai uploadnya, kemudian kita upload semuanya. Oke, karena kita tidak memasukkan informasi mengenai grup, kriteria dan sebagainya, kemudian akan muncul peringatan seperti ini. Tidak masalah karena kita tidak melakukan analisis div dan DDF. Kita sekarang masuk ke dalam hasil item analysis. Traditional item analysis akan menghasilkan grafik. Yang merah ini adalah tingkat kesulitan. Kita melihat bahwa tingkat kesulitan item-item dalam tes kita bervariasi. Yang paling rendah adalah 0,2, yang paling tinggi adalah 0,9 berapa ini. Kemudian daya diskriminasinya itu yang paling tinggi adalah 0,5. Ada beberapa item yang diskriminasinya rendah, ini di bawah passing grade. Item nomor 19, item nomor 4, item nomor 11. Kita akan lihat nanti kenapa kok bisa negatif. Ini adalah gambaran umum dari butir-butir yang kita analisis dalam tes kita. Jika teman-teman ingin mendownloadnya, bisa ini download figurnya dalam bentuk JPEG. Nah, ini adalah informasi mengenai item analisisnya. Kita mendapatkan tingkat kesulitan butir 1 adalah 0,82. Saya coba perbesar. Kemudian rata-ratanya 0,82. Karena bentuknya adalah dikotomi, maka tingkat kesulitan dan rata-rata skor adalah sama.
Dalam kasus tertentu, jika penyekorannya berbeda, misalkan ada butir yang skornya itu tidak dikotomi, misalkan 1, 2, dan 3, maka nanti akan ada perbedaan antara tingkat kesulitan dan rata-rata skor. Kemudian ini adalah daya diskriminasi, bisa disetting point biserial atau biserial. Ini ada 3 jenis, ada UILI, ULI, ada RIT, ada RIR. Silakan dilihat di manualnya. Salah satunya adalah korelasi item yang terkoreksi. Kemudian ini adalah alpha drop, jadi ketika butir itu dihapus, alfanya akan meningkat menjadi berapa. Di sini kita lihat alfanya adalah 0,6. Jika butir nomor 4 dihapus, alfanya akan menjadi 0,58. Secara umum memang tes ini sedikit bermasalah karena alfanya rendah. Ada beberapa butir yang harus dibuang agar alfanya dapat meningkat. Itu untuk traditional item analysis. Kita juga bisa melakukan analisis dengan menggunakan teori respons butir. Oh ya, sebentar, saya lupa, di item analisis ada analisis distraktor. Kita lihat di sini akan dijelaskan per butir. Misalkan ini butir yang pertama. Kita lihat di sini sebagian besar orang menjawab A, 71%. Kemudian di grup 2 juga ini lebih banyak di A, grup 3 di A. Grup adalah pembagian berdasarkan tingkat kemampuan, berdasarkan ini total skornya. Dari sini kita lihat bahwa di masing-masing grup-grup yang sangat rendah, yang menjawab benar cukup besar, di sini 71%. Di grup yang kedua sedang itu juga cukup besar, sehingga dapat dikatakan ini cukup mudah. Seharusnya adalah tingkat kesulitannya di grup yang paling rendah, yang jawab benar sedikit, yang grup yang sedang, kemudian grup yang tinggi, jumlah besarnya sangat tinggi juga. Kita lihat juga ini berapa yang menjawab A, cukup besar. Kemudian ini juga dan selanjutnya informasi-informasi. Kita juga bisa mengubah butirnya. Sekarang butir nomor kita ganti butir yang nomor 19 tadi yang bermasalah. Nah, bagaimana dengan butir yang 19? Ternyata kuncinya adalah B, akan tetapi orang-orang cenderung kesulitan menjawab benar, baik orang yang kemampuannya tinggi maupun apalagi orang-orang yang kemampuannya rendah. Rata-rata pada menjawab D. Kita lihat sama seperti item man, proporsinya seperti apa. Kita juga bisa melihat hasil dengan menggunakan teori respons butir. Di sini misalkan kita menggunakan 2 parameter. Kita lihat hasilnya adalah diwujudkan dalam gambar maupun dalam tabel. Kita tunggu. Nah, ini adalah grafik setiap butir di dalam tes kita. Kita lihat ternyata ada 2 butir yang bermasalah karena memiliki daya diskriminasi yang negatif. Butir ini tidak mengukur kepinteran, misalkan ini adalah tes kepinteran, tapi butir ini mengukur ketidakpinteran sehingga kurvanya negatif. Ini juga bagi yang sudah paham teori respons butir, ada juga fungsi informasi. Kita lihat ada 2 butir yang
memiliki ini ternyata dilihat di dalam keterangan adalah butir nomor 15, ini adalah butir nomor 7. Untuk yang negatif adalah butir nomor 4 dan butir nomor 19 seperti yang kita demonstrasikan tadi. Ini adalah test information function. Teman-teman juga bisa menggunakan analisis diff. Diff itu adalah salah satu analisis untuk menguji bisa dikatakan bias pengukuran, misalkan antara laki-laki dan perempuan. Ini per itemnya. Kita lihat item 4 tadi harusnya negatif ya. Item 4 negatif. Baik, itu analisis dengan menggunakan Shiny item analysis. Semoga bermanfaat.